Malam itu, seorang driver ojek online baru saja menyelesaikan order terakhirnya. Waktu menunjukkan sudah pukul 12:30 malam, jalanan sunyi dan hanya beberapa yang lewat. Driver itu, sebut saja namanya Rian, memutuskan untuk pulang. Ia memilih pulang melalui jalan pintas, agar cepat sampai di rumah. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Tapi ia merasakan keanehan setelah ia melintasi pohon besar yang dikenal sebagai pohon angker. Ia merasa motornya sangat berat. Awalnya ia mengira ban kendaraannya bocor, namun ternyata ada sesuatu hal lain. Darahnya seketika membeku ketika ia mengetahui ternyata ia sedang membawa sosok hantu perempuan sedari tadi. Dengan suara gemetar, ia memberanikan diri untuk bertanya pelan. "Mau turun di mana, Mbak?" Tidak ada jawaban, dan jalanan semakin terasa sunyi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara lirih perempuan, dan berkata, "Turun di depan rumahmu saja." Rian hampir hilang kendali. Bagaimana bisa sosok itu mengetahui rumahnya? Saat sudah di kawasan rumah, motornya terasa ringan kembali, dan ia pun memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan benar saja, sosok itu sudah menghilang, dan Rian pun bergegas berlari masuk ke dalam rumah. Dan saat ia sudah sampai di dalam rumah, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya, dan ada suara ketukan pintu. Namun ia memilih untuk tidak menghiraukannya, dan pergi untuk tidur. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Karena di sepanjang malam, ia terus mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumahnya, disertai suara ketukan pintu yang berulang. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadiannya kepada teman-temannya, dan ia berkata kepada temannya, "Kalau pulang malam, jangan pernah lewat jalan sapi sendirian, karena kursi belakang motormu bisa jadi tidak benar-benar kosong." Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 11.30. Hujan deras mengguyur kota, jalanan sepi, hanya lampu jalan redup yang sesekali berkelip. Andi, seorang driver ojol, tiba-tiba ponselnya berbunyi, ia mendapatkan sebuah orderan penumpang. Tetapi lokasi penjemputannya sangat aneh, di depan sebuah rumah tua, di ujung gang kecil yang jarang dilewati orang. Andi sempat ragu, tetapi ia tetap memutuskan mengambil orderan tersebut. Gang menuju titik jemput terasa sunyi. Hanya terdengar suara hujan menetes dari atap rumah kosong di sekeliling area itu. Sampai akhirnya, di depan rumah tua dengan cat dinding terkelupas, ia melihat seorang perempuan berdiri. Wanita itu memakai gaun putih panjang, tanpa payung, rambutnya hitam panjang menutupi sebagian wajah. Kulitnya yang pucat pasi membuat Andi merinding. Sampai akhirnya perempuan itu berkata, "Mas, antarkan saya ke rumah sakit di sana," dengan suaranya yang lirih. Namun sejak motor melaju, Andi merasa ada sesuatu yang menjanggal. Dari kaca pengemudi, bayangan penumpang itu tidak terlihat jelas, seperti hanya kabut yang samar mengikuti di belakang Andi. Di perjalanan, Andi mencoba berbicara dengan penumpangnya, namun penumpang itu menjawab, "Cepat. Saya harus segera sampai," dengan suaranya yang dingin. Andi pun segera melanjutkan perjalanannya. Sampailah sudah di tujuan, namun Andi tidak merasakan adanya penumpang yang turun dari kendaraannya. Andi menoleh ke arah kursi penumpang, namun ia terkejut saat melihat kursi belakangnya yang kosong. Tiba-tiba, ada suara bisikan tepat di telinganya yang berkata, "Terima kasih sudah mengantar aku." Andi pun langsung melihat sekeliling dan mencari asal suara itu, namun tidak ia temukan. Dengan napas terengah,
Andi berlari masuk ke lobi rumah sakit. Ia menceritakan apa yang baru dialaminya kepada seorang perawat yang sedang berjaga. Perawat itu menatap Andi serius dan berkata, "Pak, ciri-ciri yang Bapak sebutkan tadi adalah pasien kami yang meninggal 3 tahun lalu. Ia meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit ini karena menjadi korban kecelakaan. Dan memang, sejak saat itu, banyak yang bilang arwahnya selalu minta diantarkan ke rumah sakit ini." Malam itu menjadi malam terakhir ia berani mengambil orderan penumpang di malam hari. Dan sampai sekarang, ia tidak pernah menerima orderan dari lokasi itu lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk konten mistis lainnya.